Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Loh, kok jawabnya belum kompak? Sekali lagi ya, tapi jawabnya harus kompak. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong. Ibu mau nanya, sekarang tanggal berapa ya? Yang bisa jawab angkat tangan. Oh, Mbak Dinda. Oke, tanggal berapa? Betul sekali, tanggal 2. Nomor absen 2 siapa? Angkat tangan. Ya, Mas Atta. Mas Atta pimpin doa ya. Oke, sebelum Mas Atta memimpin doa, semuanya duduk yang diam, duduk manis, yang ganteng, yang cantik, jangan ramai, oke? Oke, Mas Atta ayo. Amin. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semuanya. Kok kayaknya belum semangat? Ayo kita tepuk semangat dulu. Baik, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, gitu dong, semangat semuanya. Anak-anak, tahukah kalian papan tulis itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Apakah udah ada yang tahu benda hidup yang mana, benda tak hidup yang mana? Oh, ternyata Tio tahu ya. Papan tulis itu termasuk benda yang mana? Apa? Betul sekali, papan tulis merupakan benda tak hidup. Lalu, kok semuanya belum tahu? Kalau belum tahu, ayo kita belajar lebih jauh lagi. Nah, anak-anak, saat anak-anak pergi ke sekolah dan pulang ke rumah, kalian pernah nggak mengamati apa saja yang ada di sepanjang jalan? Bisa sebutkan? Ayo, apa? Ya, betul, ada bunga. Terus, mobil, sepeda, rumah, gapura, terus apa lagi? Ya, bebek, terus apa lagi? Pak Tani, ada lagi? Oh, banyak sekali ya. Kalau ibu boleh nanya nih ya, itu termasuk benda atau bukan? Ya, betul sekali. Siapa tadi namanya? Oh, Mbak Ara. Betul sekali. Semua yang kalian lihat saat mau berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah itu termasuk benda. Jadi ada berapa ya benda itu? Ya, benda itu ada 2. Yang pertama benda hidup, yang kedua benda mati. Lalu apa itu benda hidup dan benda mati? Ya, jenis benda itu kan ada 2 tadi. Nah, benda hidup itu merupakan benda yang dapat tumbuh, dapat bernafas, dan dapat bergerak dengan sendiri. Itu yang disebut dengan benda hidup. Jenis yang kedua itu benda mati. Benda mati itu apa? Benda mati merupakan benda yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernapas, dan tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, itu 2 jenis benda. Ibu kan sudah menjelaskan apa itu benda hidup dan apa itu benda mati. Lalu, karena melihat dari kelas ini ada 20 siswa, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Per kelompok ada 5 orang. Kelompoknya urut absen saja ya. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan absen 16 sampai 20 kelompok 4. Ayo semuanya duduk per kelompok ya. Jangan ramai ya, jangan ramai, nggak boleh ramai. Nah, menghadap ke sini semua ya, menghadap ke sini semua. Ya, betul. Mbak, menghadap ke sini. Mas yang di belakang nggak boleh rame, ayo menghadap ke sini. Nah, gitu. Udah semuanya? Nah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nanti diidentifikasi dan dipelajari dengan baik.
itu termasuk benda hidup atau benda mati? Kalau sudah, nanti dibuat tabel yang rapi ya. Yang nulis satu aja ya. Oke. Nah, anak-anak, ibu akan menampilkan benda-benda yang harus kalian identifikasi mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati. Oke, inilah gambarnya. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Oke, ayo kita diskusikan ya bersama-sama. Benda yang pertama, ini namanya apa? Kelompok 3. Betul, mobil. Kalau dieja ada apa aja hurufnya? M, O, B, I, L. Mobil. Kelompok 4, mobil itu termasuk benda mati atau benda hidup? Betul sekali, termasuk benda mati. Karena tidak bisa bergerak, karena bergeraknya menggunakan mesin, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa bernafas. Lanjut, gambar yang kedua, rumah. Rumah itu kalau dieja gimana ya? Kelompok 1, R, U, M, A, H. Rumah. Lalu rumah itu termasuk benda mati atau benda hidup? Kelompok 2, benda mati. Terus lanjutnya ada gambar Pak Tani. Pak Tani itu benda hidup atau benda mati? Betul sekali, kelompok 3 termasuk benda hidup. Karena Pak Tani itu adalah manusia. Manusia itu bisa bernafas, bisa tumbuh, dan bisa bergerak dengan sendiri. Nah, pinter. Lalu bunga mawar. Bunga mawar termasuk benda mati atau benda hidup? Betul, termasuk benda hidup. Karena bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh. Kalau begitu, tugas yang sudah ditulis tadi dikumpulkan ke ibu ya. Oke, makasih. Oke, jangan ramai yang belakang ya. Oke, nah ibu cek ya. Oh, pinter semua. Bagus. Anak ayam naik ke atap. Mantap. Nah, oke, ibu akan mengkelompokkan. Jadi, kalau benda hidup itu ya kayak tadi, Pak Tani, bunga mawar, pohon mangga, itu benda hidup. Kalau benda mati ya mobil, sepeda, terus rumah, terus apa lagi? Batu, tiang bendera, itu benda mati. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang benda-benda di lingkungan sekitar dan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati. Oke, ibu punya cerita ya, tolong didengarkan dengan baik, diperhatikan dengan baik, tidak boleh ramai sendiri. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila. Anak-anak, ibu akan menampilkan kembali lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Coba amati sekali lagi, ada berapa sila? Betul sekali, dilambangkan dengan simbol yaitu ada 5 sila. Yang pertama yaitu bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, yang berbunyi persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, dalam sila Pancasila mempunyai nilai-nilai yang terkandung tiap silanya.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai nilai, yaitu kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus senantiasa adil dengan sesama. Misal kita dengan saudara, jika kita mempunyai makanan, ya kita bagi dengan rata ya. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Jadi kita punya teman yang beda agama, kita harus toleransi. Kita punya teman yang beda ras, beda suku, kita harus toleransi. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat kita mau memutuskan sesuatu, kita harus musyawarah. Misalkan kita mau kerja bakti, kita mau membersihkan kelas, kita musyawarah dulu. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat bulan Ramadan, kita harus senantiasa berbagi, karena orang-orang di sekitar kita juga membutuhkan bantuan kita sebagai makhluk sosial. Nah, anak-anak, ibu mau tahu nih, siapa ya yang bisa menyebutkan simbol untuk sila ketiga? Nah, apa Ara? Betul sekali, beringin. Lalu untuk simbol kelima, sila kelima, siapa yang bisa? Oh, Hasan, apa? Betul sekali, padi dan kapas. Lalu untuk sila pertama, siapa ya yang bisa? Oh, Dinda, apa Dinda? Oh, betul, bintang. Lalu untuk sila kedua dan sila keempat, siapa yang bisa? Ayo Tio, apa? Betul sekali, sila kedua adalah rantai, sila keempat adalah kepala banteng. Pintar semua. Lalu, siapa yang bisa menyebutkan dari sila pertama hingga sila kelima? Ya, silakan. Wah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita, anak-anak. Mantap. Nah, sekarang kita bunyikan bersama-sama ya Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Anak pintar, anak hebat. Nah, anak-anak, kok kelihatannya nggak semangat lagi ya? Ayo kita tepuk semangat lagi, tapi dengan berdiri ya. Ayo berdiri semuanya. Nah, yuk tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak coba buka buku paket halaman 3 ya. Nah, di situ ada teks lagu Topi Saya Bundar. Di situ tolong perhatikan tanda pendek dan tanda panjang dalam menyanyikan lagu. Oke, ibu praktekkan dulu ya. Mau pakai gerakan atau tidak? Pakai gerakan. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti itu. Anak-anak mau mempraktekkan bareng ibu? Oke, semuanya berdiri biar semangat. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi di dalam lirik lagu ada benda apa? Betul sekali, ada benda topi. Topi merupakan benda hidup atau benda mati? Betul sekali, termasuk benda mati. Nah, kenapa disebut benda mati? Ada yang tahu? Nah, apa? Ya, betul sekali. Disebut benda mati karena topi itu tidak tumbuh, tidak bergerak, dan tidak bernafas. Oke. Lalu, benda apa yang mempunyai kesamaan seperti topi? Jadi, benda apa yang mempunyai kesamaan dengan topi? Ya, betul sekali, caping. Terus apa lagi? Ya, betul sekali, helm. Jadi, dua benda itu memiliki kesamaan dengan topi, yaitu menutupi kepala. Anak-anakku yang hebat, ibu mau bertanya.
Tadi kan kita sempat belajar tentang sila-sila dalam Pancasila, ya kan? Nah, dalam Pancasila itu kan dilambangkan dan disimbolkan dengan simbol-simbol dari sila 1 sampai sila 5. Manakah dari sila-sila itu yang termasuk dari benda mati? Ya, betul sekali. Rantai, yaitu sila kedua. Lalu manakah yang termasuk dari benda hidup? Betul sekali, yaitu sila keempat. Simbolnya kepala banteng, termasuk benda hidup. Semuanya anak yang hebat. Lalu kalau ibu bertanya lagi, kalau kursi itu termasuk dari benda mati atau benda hidup? Betul sekali, termasuk dari benda mati. Kalau air? Betul sekali, benda mati. Kalau udara? Benda mati. Nah, pintar semua. Jadi anak-anak, jenis benda itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu benda hidup, yang kedua yaitu benda mati. Apa itu benda hidup? Benda hidup merupakan benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, dan bisa tumbuh. Contohnya apa saja? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu benda mati atau benda tak hidup. Itu merupakan benda yang tidak bisa bergerak, benda yang tidak bisa tumbuh, dan benda yang tidak bisa bernafas. Contohnya apa saja? Ya, ada mobil, sepeda, terus batu, kursi, rantai, topi, caping. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk belajar terus ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa absen setelah Mas Atta. Siapa ya? Oh, Ara. Ayo Ara, dipimpin doanya. Sebelum Ara memimpin doa, Ibu persilakan anak-anak untuk berkemas-kemas dahulu ya. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya. Oke, sudah. Ayo Ara, dipimpin doanya. Amin. Semoga selamat sampai ke tujuan ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita pulang dengan tertib ya sambil nyanyi sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Hati-hati di jalan ya.